Oke, thanks for watching kawan-kawan ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, and share. Tentunya jangan skip iklan. Hahaha, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mufajaruddin Asnan dalam channel kesayangan kita bersama Asnan Way. Without you kami tiada arti, with you kami sangat berarti. Gimana kabarnya kawan-kawan? Pejuang skripsi, pejuang tesis, disertasi, dan penelitian di seluruh dunia. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap bahagia dan juga selesaikan sampai akhir. Karena penelitian yang bagus itu adalah penelitian yang selesai. Baik. Kita kali ini lanjut bab 1 sudah, bab 2 sudah, sekarang bab 3 ya, bukan bab 11. Bab 3 ini mau dibawa kemana kayak judulnya Armada nih. Sebenarnya mau dibawa kemana? Nah, malah kena clickbait. Jadi teman-teman bab 3 ya, bab 3 metode penelitian. Sebenarnya kalau di secara umum itu yang benar itu memang bab 3 itu metode penelitian ya. Kalau metodologi itu ilmunya saja. Jadi sebenarnya kalau di kampus kawan-kawan ada metodologi ya nggak apa-apa, ikuti aja. Cuma memang secara kebahasaan itu yang benar adalah metode penelitian. Itu satu. Mau dibawa kemana? Nah, bab 3 ini sebenarnya kalau saya bilang sebenarnya core-nya juga ya, selain bab 1 untuk penguat, ya kalau bab 2 itu untuk penopang, bab 3 ini intinya juga, inti atau core-nya ya. Karena kalau salah-salah memilih metode penelitian, maka metode penelitian tuh lengkap ya teman-teman, lengkap di dalamnya, maka itu akan fatality. Jadi mau dibawa kemana? Pertama tentu paradigma kuantitatif ya. Kalau kuantitatif terserah nanti mau dibawa ke eksperimen, kuasi eksperimen atau non eksperimen ya, bebas saja. Teman-teman harus punya dasar yang kuat untuk ketiga pilihan yang kuantitatif itu. Kalau yang eksperimen tentu ada perlakuan di situ, ada treatment di situ ya. Ada yang pertama kelas kontrol, kelas eksperimen, yang satu kelas kontrol, yang satu kelas eksperimen itu harus ada gitu ya. Ada perlakuan intinya kalau eksperimen. Kalau kuasi sebenarnya bisa juga ada kelas kontrol dan eksperimen. Pilih aja, sudah ada video saya juga tentang kuasi eksperimen. Kalau non eksperimen ya tanpa eksperimen ya, tanpa perlakuan gitu ya. Nanti juga ada video saya sudah ada lengkap itu. Saya nggak mau bahas tentang itu. Cuma di sini ada pilihan dibawa kemananya adalah kuantitatif yang pertama ya. Oke, kuantitatif sebenarnya juga ada yang sekedar mempresentasekan ya, bahasanya itu mempresentasekan, jadi membuat dalam bentuk persentase saja, buat minnya saja yang paling easy ya, paling simple itu misalnya bagi angket kemudian nanti di persentase rata-rata selesai gitu ya, itu sudah cukup. Tetapi ada yang memang tidak hanya deskriptif kualitatif, deskriptif kuantitatif saja, statistik deskriptif saja, tetapi sampai ke inferensial ya. Ya, inferensial ya, mau analisisnya juga macam-macam lah, banyak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa dibawa ke kualitatif. Nah, ini namanya kualitatif ini lahirnya memang setelah kuanti ya. Jadi kuanti dulu yang berkembang di dunia per researchan atau per penelitian. Kemudian baru ke kualitatif. Jadi kualitatif ini ibaratnya anak baru ya. Ya bukan baru-baru amat sih. Intinya post research ya, jadi eranya adalah setelah dari kuantitatif. Kualitatif ini sebenarnya lebih fleksibel teman-teman, cuma mungkin kalau ada yang menganggap kualitatif itu kalau tidak benar-benar murni kualitatif ya, kalau cuma statistik cuma deskriptif kualitatif saja mungkin agak ada yang menganggap itu waduh terlalu simpel gitu, padahal itu tidak simpel karena di situ tentu ada penggalian data yang sangat
yang sudah dilakukan ya, terserah menggalinya tuh sampai mana, tetapi tentu lewat wawancara, lewat dokumentasi, observasi dan seterusnya ya, alat pengumpul data itu sebenarnya sangat memungkinkan untuk menemukan teori baru, karena memang bedanya di kuanti sama kuali sekali lagi, kalau kuali adalah bisa membuat atau menghasilkan teori baru. Nah, itu kalau kualitatif ya teman-teman. Pilihannya juga banyak sebenarnya kalau yang kualitatif ini ya. Ya, yang pertama deskriptif kualitatif, yang kedua bisa nanti apa namanya, etnografi, etno yang berhubungan kayak gitu tuh ya kan. Ada nanti studi kasus juga ya, banyak lah nanti ada fenomena misalnya ya, banyak, terutama teman-teman yang di jurusan-jurusan sosial itu memang memungkinkan untuk kualitatif ya, penggalian datanya itu sangat dalam. True kualitatif itu juga menarik nanti ya. Baik, yang kedua sudah, yang ketiga bab 3 mau dibawa kemana juga. Nah ini bisa juga teman-teman R&D ya, penelitian dan pengembangan. Sebenarnya itu ada dua, penelitian dan pengembangan ya, tetapi ada yang kemudian meleburkannya jadi pengembangan saja ya, development ya, berarti kan cuma develop toh, nggak pakai research. Nah kalau penelitian pengembangan teman-teman, akhirnya teman-teman tentu didasari karena belum ada produk yang memang itu sebenarnya bisa jadi solusi ya, kita duga sebagai solusi gitu ya, belum ada, kemudian memang itu diperlukan ya, melihat analisis situasi, analisis kebutuhan awal itu memang diperlukan, makanya teman-teman memilih penelitian pengembangan atau R&D. Macamnya juga banyak ya, ada box and goal, ada 4G, ada Tiaga Raja atau R&D itu sendiri. Nah itu pilihan teman-teman ya, itu biasanya pengembangan ini erat sekali dengan penelitian terapan ya teman-teman ya. Jadi memang kepakaran dari teman-teman itu sudah masuk di dalamnya, karena mengembangkan tidak hanya mengembang saja. Kalau mengembang gampang ya, tinggal banyak makan saja. Kayak saya ini body shaming tapi kan saya sendiri ya, nggak masalah. Baik, itu ada sudah kuantitatif, kualitatif ya, pengembangan. Teman-teman juga pakai mix method juga boleh. Jadi yang penting ada rumusan masalah yang mewakili kuanti dan juga kuali ya, minimal satu-satu. Itu mix method nggak masalah, lebih fleksibel lagi, itu kolaborasinya ya antara kedua paradigma utama itu. Kemudian kalau teman-teman yang di pendidikan ini yang sebenarnya sudah mulai ditinggalkan, tetapi menurut hemat saya ini penting sekali, karena kalau ini ditinggalkan gimana nasib kelas ya, nggak gimana-gimana sih ya, tinggal dicat ulang kemudian dikasih kasih lampu-lampu pernak-pernik, mungkin meriah ya. Ngomong apa ya, itu adalah Class Action Research atau PTK ya. PTK teman-teman ini salah satu solusi alternatif solusi di dunia penelitian yang memang fokus ke mengatasi masalah yang ada di dalam kelas ya. Ini tentu guru-guru, kalau menurut saya sih, kalau yang melakukan penelitian PTK ini adalah guru-guru yang nanti memang untuk keperluan naik pangkat atau apa, tidak sekedar itu ya, tetapi memang mau menyelesaikan masalah yang ada di kelas, itu bisa diambil. Itu saja teman-teman ya, bab 3 intinya jangan salah menentukan arah mau dibawa kemana. Bab 3-nya tergantung teman-teman, yang penting teman-teman paham, tidak hanya membaca satu literatur itu kemudian diterapkan, jangan, tetapi ada kajian yang lain, yang kaji lagi. Semakin banyak membaca semakin kaya akan itu ya. Jadi yang belum paham silahkan tanya, karena malu bertanya sesat di skripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.